50. Maaf sudah lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 80 satu lagi. Walaupun sudah ada lapar harus difulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 101 lebih satu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang hadir, kami khusus dari rombongan pondok pesantren Salsabila dan segenap tamu undangan dari jamaah Masjid At-Taqwa, segenap tamu undangan hadirin hadirat rahimahullah, dan juga sama-sama kita hormati Bapak Haji Supri beserta keluarga dan segenap karyawan Hotel Sidadati hadirin hadirat rahimahullah. Marilah kita awali hadir kita, silaturahmi kita, pertemuan kita di sore hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillah. Yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kita bersama bisa hadir di Joglo Hotel Sidadati ini dalam keadaan badan sehat walafiat dalam rangka peringatan nuzulul Quran dan buka bersama membawa barokah dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita haturkan sholawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, tindak lampah beliau, dengan seiring harapan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi Pak Haji bilang suruh kultum. Kultum itu kuliah 7 menit. Kalau 30 menit ini namanya bukan kultum. Kuliah 30 menit. Wah, ini bisa kehabisan suara. Makanya Pak MC tak suruh jangan begitu, nanti kalau pingsan kan ada yang nolong. Hadirin rahimakumullah, saya temanya mengikuti yang di belakang. Selamat datang kepada Bapak Kapolres beserta rombongan. Hadirin rahimahullah, saya lanjutkan bahwasanya temanya ini nanti saya ngomong sampai notok maghrib. Jadi kalau setengah jam, dan udah kuat ini. Kalau biasanya kan kalau ceramah ada minumannya, harus bisa minum. Nah, ini tidak ada ini. Ada belum boleh. Bapak Ibu rahimakumullah, saya temanya mengikuti yang di belakang ini, nuzulul Quran, tentang yaitu kandungan Al-Quran. Insya Allah kita semua ini di bulan puasa ini dekat dengan Quran. Ada yang khatam sekali, ada yang khatam 2 kali, ada yang belum khatam juga, ada yang setengah dan lain sebagainya. Insya Allah kita dekat dengan Al-Quran. Kalau kita khatam dan mungkin wajib-wajib lainnya di surah rakaat yang kedua. Ini di Jawa itu rata-rata surah Al-Ikhlas rakaat kedua. Karena apa? Cepat. Nanti kalau rakaat kedua surat Yasin pingsan semua. Hadirin rahimahullah, itu ayat yang menerangkan tentang keesaan Allah adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus, lanjut, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad.
Diulangi sama-sama. Qul huwallahu ahad. Allahus. Nah, itu ayat tentang menerangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak juga dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya. Hadirin, kalau kita hitung surat Al-Ikhlas ini, dalnya itu ada 5. Ada berapa? Qul huwallahu ahad 1. Allahus samad 2. Lam yalid 3. Walam yulad 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka orang tua dulu bilang harus hafal, kamu tanamkan dalimo. Dalimo. Orang Jawa susah ngomongnya, akhirnya delimo. Apa? Delimo. Lah delimo ini, dalimo ini, keimanan yang dalam hati ini lebih mahal daripada mutiara merah delima. Masih mahal iman kita. Iman kita ini lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Kemarin saya sampaikan juga di sini. Lebih mahal iman Islam kita daripada emas sepenuh bumi, bukan hanya Papua, sepenuh bumi. Surah Al-Imran ayat 91 juz 3 ayat paling terakhir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi. Nanti artinya adik-adik sampai lihat itu intinya, kalau bahasa teman-teman yang sarjana, substansinya itu adalah lebih mahal iman Islam kita daripada emas sepenuh bumi. Nanti lihat ya, surah Al-Imran ayat 91 juz 3 paling terakhir ayatnya, habis itu juz 4. Nah, yang pertama adalah tentang akidah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sholat mengajarkan yaitu disiplin waktu. Puasa mengajarkan diantaranya disiplin makan. Syahadat mengajarkan disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul terakhir Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad, sehebat apapun orangnya, kita wajib tidak percaya. Pak, kalau jenggotnya panjang gimana? Wajib tidak percaya. Kalau tasbihnya besar-besar, wajib tidak percaya. Apa ada? Wah, banyak. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, Nabi palsu, wah banyak itu. Nah, hebatnya lagi, Nabi palsu ini ditangkap polisi. Polisi Indonesia tiba-tiba nangkap Nabi. Tapi Nabi palsu. Bapak Ibu rahimahullah, yang terakhir puasa dulu ada di tebing tinggi. Sering saya sampaikan. Nah, nanti dilihat di YouTube, Nabi tebing tinggi. Dia mengaku Nabi. Akhirnya apa? Dia ditangkap polisi. Dia katanya mempunyai mujizat, multi super telepati. Jadi itu aneh-aneh mujizatnya. Tapi ya akhirnya apa? Ditangkap polisi. Nah, oleh karena itu kita tanamkan di diri kita akidah, yaitu keyakinan bahwa tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul terakhir Allah. Dah yang pertama. Jam berapa? Ya di jam. Masih 15 menit lagi. Hadirin rahimahullah. Dah yang pertama, isi kandungan Al-Quran adalah tentang akidah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kandungan Al-Quran tentang syariah. Ini banyak ada dalam nomor ini. Tentang syariah, apakah itu wudu, sholat, puasa, haji, zikir, dan hukum-hukum Allah. Dan saat ini Bapak Ibu adik-adik semua, kita menjalankan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad, puasa. Puasa rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke? Di sini rukun Islam ada 5 deh ya? Nah, sama di Simpang 5 juga. Kalau rukun iman ada berapa? 6. Sama juga. Kita selawatan dulu. Rukun Islam ada 5. Kita
Syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat, yang ketiga tunaikan zakat, empat lima puasa dan haji. Salatullah, salatullah, ala toha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Ganti rukun iman. Rukun iman ada 6. Ini semua harus tertanam dalam hati yang paling dalam agar hidup kuat dan tenang. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman pada malaikat, yang ketiga iman pada kitab-kitab, yang keempat iman pada rasul-rasul, yang kelima iman pada hari akhir, yang keenam iman pada qada takdir. Ini semua harus terukir dalam hati hingga hidup berakhir. Salatullah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu Muhammad. Nanti mohon kalau kurang 2 menit diangkat tangan. Itu bablasan saya buka. Nanti langsung doa, langsung dibuka. Hadirin rahimahullah, kita menjalankan syariat yaitu puasa Ramadan, rukun Islam yang nomor 4. Ada nasihat, sumbernya di WA. Nasihatnya begini. Ramadan kulihat mau berkemas. Lalu kutanya, Ramadan mau kemana? Iya, aku mau pergi jauh, 11 bulan lamanya. Oh iya, sampaikan kepada semuanya yang hadir, terima kasih telah menyambutku, telah mengisi hari-hariku dengan banyak ibadah dan banyak istiqomah dekat dengan Quran. Nanti tolong sampaikan lagi kalau mereka semua kangen sama aku, panjatkan doa supaya bertemu denganku tahun depan dan tahun-tahun sebelumnya. Itu mau berpisah Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung masih ada Ramadan berapa hari lagi? 5 hari ya. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah. Ada nasihat aku. Kuda pacu, tahu kan? Kuda pacu. Ketika mau masuk ke finish, dia akan menguatkan tenaganya, menguatkan segenap yaitu tenaganya, kekuatannya untuk sampai finish. Oleh karena itu jangan sampai kita mau finish malah lemas. Ini sudah sampai finish, mau menang kita ini. Jangan sampai lemah-lemah, jangan sampai kalah sama kuda pacu. Nah, yang nomor 2 tentang syariat. Nomor 3, 4 aja. Yaitu tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi kandungan Al-Quran harus apa lagi ada ya? 1 akidah, 2 syariat, yang ketiga akhlak yang mulia, termasuk adik-adik akhlak kepada kedua orang tua. Jadi pesan saya kepada adik-adik yang mondok ini, kalau pulang dijaga akhlaknya, dijaga sopan santunnya. Kalian walaupun belum pintar, tapi kok punya akhlak yang baik, seakan pintar. Sampai punya sopan santun kepada tetangga, pada teman, kepada orang tua, kakek nenek. Walaupun belum pintar, ngajinya belum lancar, kok punya akhlak, kok seakan pintar, kok seakan pintar. Jadi kalau sampean kok punya tata krama, sopan santun, pasti orang kampung itu sekolah di mana?
di pondok Salsabila itu loh. Hadirin rahimahullah, jadi dijaga akhlaknya. Hadirin, akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu seperti halnya nol di deretan mata uang. Ulangi, akhlak yang mulia itu seperti nol panjang di deretan mata uang. Saya mau tanya pada adik-adik, Dede, kalian disuruh milih uang 100.000 lungset kena kencing kucing sama uang 5.000 baru percetakan bank, pilih mana? Ya, 100.000 jelek lungset kena kencing kucing lagi sama 5.000 baru, pilih mana? Hah? 100. Pilih 100. Karena apa? Ya itu akhlak. Karena apa? Nilainya itu walaupun jelek, wah 100.000 banyak. Walaupun baru 5.000 dapat pentol 5. Kalau tempatnya paling cuma 2 aja, 2,5 lah. Nah, apa artinya? Walaupun kalian anak siapa, entah anaknya aslinya siapa, entah pejabat atau bukan, kok punya akhlak, wah seakan mulia. Seakan mulia ya, bukan seakan, pasti mulia. Maka bekalnya nanti kalau kalian umpama orang tua, maaf nggak kaya, sampai harus mempunyai bekal 3. Apa itu? Ilmu, iman, akhlak. Itu aja sudah. Walaupun orang tua gak membekali warisan, kok punya itu sampai bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri. Itu pesannya. Dan sebaliknya adik-adik, kok orang itu pinter, tapi gak punya akhlak, seakan gak punya ilmu. Nah, itu tentang akhlakul karimah. Jam berapa Mas Ami? Lanjut lagi. Wah, masih tua ini. Nah, apa lagi? Akhlak yang baik itu gimana? Ini sering saya sampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Abdullah ibn Mubarak menjelaskan akhlakul karimah itu 3. Pertama, wajah yang ramah, wajah yang murah senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Nanti jangan senyum sendiri di perempatan, wah, baca WA enggak, telepon enggak, senyum sendiri bahaya. Yang kedua, badrul ma'ruf, memberikan sesuatu yang baik. Yang ketiga, kaful adab, mencegah sesuatu yang menyakitkan yang akan menimpa manusia. Jadi kok ada pecahan kaca di jalan, disingkirkan. Ada paku disingkirkan. Nanti kalau kena bahaya manusia. Contoh lagi akhlak yang mulia bagaimana? Sering saya sampaikan ini. Ketika kalian ke WC umum, ada peninggalan orang di situ. Wah, cecangkul. Sampai bersihkan. Karena apa? Kalau nggak dibersihkan ini mengganggu stabilitas nasional ya. Bersihkan supaya orang belakangnya nyaman. Jangan malah ditambahi. Wah, cuma segitu tambahi aja. Itu termasuk akhlak mulia. Yang nomor 3. Nomor 4. Berapa menit langsung Mas Ami? Hah? Masih 25. Nah, 5 menit lagi. Yang terakhir, kandungan Al-Quran adalah kisah-kisah atau cerita-cerita. Dan ternyata Bapak Ibu adik-adik, kisah-kisahnya yang paling banyak dalam Al-Quran. Al-Quran menerangkan puasa sedikit, menerangkan haji sedikit, menerangkan jihad sedikit, menerangkan berbuat kepada orang tua sedikit, menerangkan utang piutang sedikit. Yang paling banyak kisah-kisah atau cerita-cerita. Dan ternyata kita semua ini di dunia ini disuruh bikin cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu rahimahullah, dulu ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekarang tinggal cerita. Betul? Dilanjutkan para sahabat Abu Bakar, As-Siddiq, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi. Sekarang tinggal cerita. Dilanjutkan para wali. Di Jawa ada Wali Songo. Sekarang tinggal cerita. Dulu Indonesia dipimpin presiden pertama Pak Karno, kedua Pak Harto, ketiga Pak Habibie, keempat Gus Dur. Sekarang tinggal cerita. Dan saat ini kita sekarang duduk ini, 100 tahun lagi nggak ada sudah. Yang ngomong pun sudah nggak ada ya. Tahun 2125 nggak ada semua kita. Tinggal cerita. Kita semua mendapatkan titel tertinggi dalam episode kehidupan, yakni almarhum dan almarhumah.
game over, selesai, sudah nggak ada. Oleh karena itu, ayo mumpung kita masih hidup, bikin cerita yang baik. Bagaimana? Satu, selalu tobat, selalu taat, selalu menebar manfaat, selalu bertawakal kepada Allah Zat yang Maha Kuat. Nah, itu ujung-ujungnya manusia tinggal cerita. Oleh karena itu, ayo kita tutup cerita hidup ini dengan cerita yang baik, yaitu apa tadi? Selalu tobat, selalu taat, selalu menebar manfaat, dan selalu bertawakal kepada Allah Zat yang Maha Kuat. Bapak Ibu rahimahullah, itu isi kandungan Al-Quran. Terakhir, saya ingin melantunkan lagu kita takwa. Teman-teman, rekan-rekan, yuk semangat ngaji Al-Quran. Jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Teman-teman, rekan-rekan, yuk semangat ngaji Al-Quran. Jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Al-Quran firman Tuhan, Allah yang Maha Penyayang. Membacanya hati tentram, dalam kubur menjadi teman, dalam kubur menjadi teman. Rahmat Allah sepanjang zaman. Salatullah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah billah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sudah kenal. Jam berapa misalnya? Kurang 2 menit ya. Ini tambah apa ini? Hadirin rahimakumullah, tambahan aja. Tadi Qori menyampaikan ayat tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita semua diperintah puasa, tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, takwa itu tandanya atau hurufnya ada 4. Pertama, takwa, wahu ya. Yang per hurufnya itu menandakan orang takwa. Yang pertama huruf ta, artinya tawadu. Orang bertakwa itu harus tawadu, rendah hati, bukan rendah diri ya. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Disuruh MC tidak mau, itu minder. Disuruh membawa acara tidak mau, minder. Tapi rendah hati. Walaupun kita hebat tinggi tapi rendah hati. Ada 1 menit lagi. Wah, HP. Ini yang kayak di Facebook itu. Kadang ternyata HP. Hadirin rahimakumullah, lanjutkan. Takwa nomor 2, nomor 2 adalah qanaah. Orang pertama harus menerima apa yang dianugerahkan Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga adalah huruf wawu, wirai, menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang kesudahan, apalagi dari yang haram. Yang keempat adalah yakin kepada Allah, bahwasanya perintah Allah membawa kebahagiaan, kebaikan, dan larangan Allah membawa kemudaratan atau bahaya. Dan sekarang mari kita tutup dengan doa buka bersama. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum ada jangan, sedikit aja rugi.